Malam ini, sebelum kamu terlelap, ada satu suara yang ingin kamu dengar. Bukan suara dari orang asing, tapi dari seseorang yang mungkin kamu kenal atau pernah kamu kenal. Namanya Reina. Cewek biasa, gak populer, gak spesial, bahkan kadang suka ngerasa kayak bayangan di tengah keramaian. Tapi malam ini, dia cuma pengen satu hal, didengar. Duduklah sebentar, atau baringlah sambil tarik napas perlahan. Karena cerita ini bukan cuma tentang dia, tapi mungkin tentang kita semua. Tentang kesepian, tentang memendam, tentang hal-hal yang gak sempat kita ucapkan siang hari. Jangan tidur dulu, dengerin dulu Reina. Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi malam ini aku ngerasa aku gak bisa diem aja. Ada sesuatu yang numpuk dari lama. Dan malam ini aku cuma pengen kamu dengerin. Gak usah jawab, gak usah komen, dengerin aja. Aku Reina, mahasiswa tingkat akhir. Biasa aja, hidupku datar. Aku gak pernah jadi pusat perhatian. Gak pernah ada yang nanya aku kenapa diem. Tapi gak apa-apa, aku udah biasa. Orang-orang pikir aku kuat karena aku jarang ngeluh. Karena aku selalu jawab gak apa-apa setiap kali ditanya. Tapi yang gak mereka tahu, setiap malam aku sering ngobrol sama bayangan sendiri. Kayak gini. Aku punya satu kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum tidur, aku suka ngebayangin gimana rasanya kalau ada yang benar-benar peduli. Yang nanya bukan karena basa-basi. Yang dengerin bukan karena kasihan. Malam ini aku sendirian di kamar. Lampu udah redup, tirai jendela setengah ketutup, dan langit di luar gelap banget. Tapi entah kenapa hati aku lebih gelap. Tadi siang aku ketemu dia, Dian. Cowok yang bikin aku bisa tersenyum tanpa alasan selama hampir 2 tahun. Tapi cuma aku yang tahu, dia gak pernah tahu. Aku pernah nulis surat buat dia, gak panjang, cuma 1 kalimat. Kalau aku pergi, kamu sadar gak? Tapi surat itu gak pernah aku kirim. Karena aku takut kenyataan jawabannya enggak. Aku suka perhatiin dia dari jauh, waktu dia ketawa, waktu dia nunduk ngetik sesuatu di HP-nya, waktu dia duduk sendirian sambil nyender ke tembok kelas. Kadang aku pengen nyamperin, tapi aku cuma ngelewatin. Pernah suatu hari, aku jatuh di koridor kampus. Buku-buku aku berantakan. Orang-orang ngelewatin. Dan aku cuma nunduk, pura-pura kuat. Dia lewat juga, tapi dia gak lihat aku. Atau mungkin gak mau lihat. Aku inget banget malam itu, aku pulang naik ojek online di tengah hujan sambil nahan nangis. Dan di kepala aku cuma 1 kalimat, kalau aku hilang malam ini,
siapa yang bakal nyari? Gak ada, aku yakin gak ada. Aku gak nyalahin siapa-siapa. Mungkin emang aku terlalu pendiam, terlalu takut, terlalu berharap orang bisa baca isi hati tanpa aku bilang. Tapi malam ini aku cuma pengen satu orang. Siapa aja, kamu misalnya, yang dengerin. Cuma dengerin, itu aja udah cukup. Karena buat orang kayak aku, yang tiap malam ngelawan perasaan kosong, didengerin aja rasanya kayak dipeluk. Ada banyak hal yang gak sempat aku ceritain. Tentang masa kecilku, tentang mamaku yang kerja 2 tempat buat bisa bayar kuliah aku. Tentang rasa bersalah setiap kali aku ngerasa capek. Pernah gak sih kamu ngerasa bersalah karena kamu sedih? Padahal kamu tahu ada orang lain yang lebih susah dari kamu. Tapi perasaan sedih itu gak hilang juga. Aku sering kayak gitu, ngerasa gak berhak sedih. Padahal hati ini udah retak-retak. Malam ini aku nulis ini sambil nahan air mata. Gak ada suara, cuma suara kipas angin di pojok kamar. Aku kadang ngerasa jadi tokoh figuran di hidup sendiri. Kayak semua orang punya cerita dan aku cuma jadi background. Tapi tahu nggak? Kadang figuran juga punya luka yang gak pernah dikasih kesempatan buat cerita. Makanya malam ini aku cerita, bukan buat dikasihani, bukan buat disorot, tapi buat ngeringanin sedikit beban yang numpuk di dada. Aku gak tahu kamu siapa, dan kamu gak tahu aku siapa. Tapi malam ini kita saling sapa dalam sunyi. Besok pagi mungkin kamu bakal lupa suara ini. Tapi malam ini tolong jangan tidur dulu. Dengerin aku sampai akhir. Karena masih banyak yang pengen aku ceritain. Tentang persahabatan yang hilang tanpa sebab. Tentang harapan yang dikubur pelan-pelan. Tentang keinginan kecil untuk gak sendiri terus. Malam ini kamu teman ngobrolku. Dan aku akhirnya punya tempat buat ngomong. Besok aku bakal cerita lebih banyak kalau kamu masih mau dengerin. Tapi sekarang makasih ya udah jadi telinga buat aku malam ini. Dan itulah awal dari suara hati Reina malam ini. Perlahan, satu demi satu, luka yang selama ini disembunyikan mulai terbuka. Tapi ini belum semuanya, karena ada kisah yang lebih dalam, lebih rumit yang belum ia ceritakan. Tentang kehilangan yang gak pernah sempat dijelaskan. Tentang pertemanan yang berubah jadi diam-diaman. Dan tentang keputusan besar yang mengubah hidupnya malam itu. Tetap bersama kami, jangan tidur dulu. Cerita Reina baru benar-benar dimulai sekarang. Malam belum selesai, dan cerita Reina juga belum berhenti. Setelah suara pertamanya didengar, ada bagian lain dari hidupnya yang mulai berani ia buka. Kali ini bukan tentang cinta yang dipendam, tapi
tapi tentang seseorang yang pernah ia anggap rumah, sahabat. Nama gadis itu Nadia, Reina dan Nadia. Dulu seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan, tapi semuanya berubah hanya karena satu malam. Dan malam itu masih membekas sampai sekarang. Dengerin baik-baik, karena kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggal pacar, tapi dilupakan sahabat sendiri. Pernah gak sih kamu deket banget sama seseorang sampai kamu ngerasa, dia gak bakal ninggalin aku? Aku pernah, dan aku salah. Nadia itu teman pertama aku waktu masuk kuliah. Waktu aku bingung, waktu aku kesepian di kampus baru, dia yang nyapa duluan. Namamu siapa? Duduk sini bareng aku yuk, katanya. Dan sejak itu kita gak pernah jauh. Kita sering pulang bareng, tukeran makanan, ngobrol sampai larut soal mimpi, soal patah hati, soal keluarga yang bikin pusing. Aku cerita semua ke dia, dan dia juga cerita ke aku. Tapi ternyata cerita bisa berhenti sepihak, dan aku gak tahu kenapa. Waktu itu semester 4, aku mulai sadar Nadia mulai berubah. Dia mulai sering sibuk sendiri. Kalau aku chat, balasnya singkat. Kalau aku ajak ngobrol, jawabnya seperlunya. Dan waktu aku tanya, "Kamu kenapa?" Dia cuma bilang, "Enggak kok, gak apa-apa." Padahal aku tahu ada sesuatu. Hari itu aku nunggu dia di kantin kayak biasa. Dia bilang mau nyusul, tapi aku nunggu 1 jam, 2 jam, sampai kantin sepi. Dia gak datang, gak ada kabar. Aku pulang dengan perasaan ditinggal. Besoknya aku lihat dia ketawa bareng teman baru. Temen yang dulu sering dia kritik, yang dulu katanya gak nyambung, tapi sekarang mereka akrab banget. Dan aku seolah gak pernah ada di hidup dia. Aku pernah nyoba ngajak ngobrol. Kalau aku salah, bilang. Tapi dia malah senyum. Dia bilang, gak ada apa-apa, lalu pergi. Pernah suatu malam, aku kirim pesan panjang, isinya jujur banget. Aku bilang, aku ngerasa ditinggal, aku kangen ngobrol bareng dia, aku kangen pulang bareng, aku kangen ketawa bareng. Aku cuma pengen tahu kenapa semuanya berubah. Dia baca pesannya, tapi gak bales sampai sekarang. Dan sejak itu aku berhenti, bukan karena aku gak peduli, tapi karena aku sadar yang berjuang sendirian pasti capek. Aku gak bisa terus masuk ke dunia yang gak butuh aku lagi. Tiap malam, aku sering buka galeri HP, lihat foto kita berdua, waktu camping bareng, waktu nangis bareng karena ujian, waktu kita saling peluk pas ulang tahun, dan semua itu sekarang tinggal arsip. Kadang aku nanya ke diri sendiri, apa aku segitu gak pentingnya?
sampai bisa dilupain kayak gak pernah ada. Apa aku pernah nyakitin dia? Apa aku pernah bilang hal yang salah? Atau mungkin dia emang udah nemu yang lebih nyaman dari aku? Sakit, beneran sakit. Aku bisa tahan gak punya pacar, tapi kehilangan sahabat yang aku percaya itu rasanya kayak kehilangan sebagian diri aku sendiri. Aku belajar diam, belajar terima, belajar mencintai dari jauh dalam bentuk doa. Semoga dia baik-baik aja. Semoga dia bahagia meski tanpa aku. Dan aku gak pernah benci dia, sungguh. Cuma kadang aku pengen dia tahu kalau aku masih nyimpen semua kenangan itu. Aku masih inget lagu kesukaannya, masih inget warna bando favoritnya, masih inget cara dia marah-marah kalau kopi aku kebanyakan gula. Hal kecil yang buat dia mungkin udah lupa, tapi buat aku masih hidup sampai sekarang. Malam ini aku cerita karena aku udah gak bisa simpen sendiri. Aku butuh lega, dan kamu yang lagi dengerin ini, entah siapa kamu, tapi makasih ya, udah mau jadi tempat cerita. Aku cuma pengen bilang satu hal ke Nadia, kalau aja dia dengerin ini dari kejauhan. Aku gak pernah marah, aku cuma kangen. Kamu pernah kayak gini juga? Kehilangan orang yang bahkan gak sempat kamu peluk terakhir kali. Kalau iya, berarti kamu ngerti kenapa malam ini aku gak bisa tidur. Malam ini aku belajar sesuatu. Ternyata kehilangan gak selalu harus disertai perpisahan. Kadang orang pergi pelan-pelan, tanpa pamit, tanpa alasan. Dan kamu cuma bisa nangis, diam-diam. Tapi hidup harus lanjut, dan aku harus kuat. Karena cerita ini belum selesai, masih ada bagian terakhir. Dan malam itu, malam yang mengubah semuanya. Cerita Raina malam ini makin dalam. Setiap kalimatnya seperti membuka luka yang lama dikunci rapat. Dan kamu yang masih bertahan dengerin sampai detik ini, berarti kamu tahu rasa sakitnya bukan hal kecil. Tapi perjalanan Raina belum selesai. Karena ada satu malam, satu kejadian yang mengubah arah semuanya. Bukan tentang siapa yang meninggalkannya, tapi tentang siapa yang akhirnya muncul. Di saat Raina bahkan udah berhenti berharap ada yang datang. Jangan kemana-mana, karena bagian terakhir ini bisa jadi bukan cuma mengubah hidup Raina, tapi juga cara kamu ngeliat hidupmu sendiri. Malam semakin larut, dan suara Raina belum selesai bercerita. Setelah cinta yang dipendam dan sahabat yang pergi, kini kita sampai di satu titik dalam hidup Raina yang kelam sekaligus paling jujur. Satu malam, satu keputusan, satu perasaan yang menumpuk bertahun-tahun.
meledak dalam senyap. Dan justru di saat itulah sebuah cahaya kecil muncul dari arah yang sama sekali tak ia duga. Dengerin baik-baik, karena malam ini Reina bukan hanya ingin didengar, tapi juga dipahami untuk pertama kalinya. Aku masih ingat malam itu, malam yang bikin aku ngerasa semua yang aku tahan selama ini pecah. Waktu itu aku lagi duduk sendiri di taman kampus. Langit mendung, angin kencang. Aku abis gagal wawancara magang. Dan sebelum itu, aku baru aja lihat Nadia lewat bareng sahabat barunya. Dan dia masih gak tahu aku ada. Aku ngerasa gak penting, bener-bener gak penting. Aku buka catatan di HP, isinya daftar hal yang pengen aku bilang ke dunia, tapi gak pernah punya tempat buat nyampein. Aku capek. Aku iri sama orang yang bisa cerita bebas. Aku pengen pergi, tapi takut gak ada yang nyari. Aku pengen pelukan. Dan terakhir aku tulis, aku pengen dimengerti, walau sekali aja. Waktu itu aku udah nulis surat pamit. Gak niat ngelakuin hal bodoh, tapi cukup pengen pergi jauh. Matikan HP, matikan semua notifikasi. Ngilang tanpa jejak. Biar dunia ngerasain sedikit aja apa rasanya ditinggal. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, ada suara datang dari belakang. "Rey, kamu gak apa-apa?" Aku kaget. Itu suara Patir, cowok yang sekelas tapi jarang ngobrol. Pendiam, kalem, tapi dia duduk di sebelahku malam itu. Gak nanya banyak, cuma duduk. Dan bilang, "Aku gak ngerti kamu lagi ngerasain apa, tapi kalau kamu pengen cerita, aku di sini." Kalimat itu sederhana banget, tapi setelah bertahun-tahun, baru malam itu aku ngerasa didengerin. Tanpa dihakimi, tanpa disuruh kuat, tanpa disalahkan. Akhirnya aku nangis di depan orang yang bahkan gak begitu dekat. Tapi dia diam aja, nemenin, dan itu cukup, lebih dari cukup. Sejak malam itu, aku gak langsung sembuh. Luka itu gak hilang semalam. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tahu aku gak sendirian. Patir mulai sering ngajak ngobrol. Gak yang intens. Kadang cuma tukeran playlist lagu. Kadang cuma kirim meme lucu. Tapi tiap kali aku ngerasa mau runtuh, selalu ada satu notifikasi. "Rey, kamu oke?" Dan dari situ aku belajar. Kadang yang kita tunggu gak akan pernah peduli. Tapi yang peduli datang dengan cara yang tenang. Tanpa banyak kata, tapi nyata. Aku masih punya luka. Masih suka nangis malam-malam. Masih belum bisa buka hati sepenuhnya. Tapi sekarang aku pelan-pelan berani hidup lagi. Aku mulai nulis lagi,
mulai peluk mama lebih sering, mulai ngaca, dan bilang ke diri sendiri, "Kamu cukup." Aku mulai maafin Nadia, maafin Dian, bukan karena mereka minta maaf, tapi karena aku butuh lega. Karena aku gak mau terus nyeret luka ke hari-hari baru. Dan malam ini aku pengen bilang sesuatu ke kamu yang dari tadi dengerin suara aku. Makasih karena dengerin sampai sejauh ini. Itu artinya kamu peduli, meskipun kita gak saling kenal. Tapi kamu dengerin aku. Dan buat orang kayak aku yang sering ngerasa transparan di tengah keramaian, itu lebih dari cukup. Kalau kamu juga pernah ngerasa kayak aku, disisihkan, gak dianggap, gak punya tempat buat cerita, ingat, kamu gak sendiri. Ada orang yang peduli, walau bukan orang yang kamu harapkan. Kadang dunia gak adil, tapi selalu ada satu orang yang muncul di saat kamu paling rapuh. Dan kalau gak ada, jadilah orang itu buat orang lain. Karena semua orang butuh didengar, termasuk kamu. Malam ini aku gak pengen lari lagi. Aku gak pengen ngilang lagi. Aku cuma pengen jadi versi paling jujur dari diri aku. Dan mulai nerima bahwa gak semua luka harus ditutup rapat. Beberapa luka justru sembuh saat dibagi. Dan sekarang aku bisa tidur dengan tenang. Itulah suara Reina. Bukan sekedar cerita, tapi cermin bagi banyak jiwa yang diam-diam terluka. Kalau kamu bertahan sampai akhir, itu artinya kamu juga punya sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu. Gak apa-apa, menangis itu bukan kelemahan, cerita itu bukan beban, dan malam seperti ini kadang jadi satu-satunya waktu biar kita bisa jujur. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga besok pagi kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Selamat tidur, dan ingat, kamu berharga.